Hai hai hai, kembali lagi di Alur Sinema. Dan kali ini aku bakal membahas alur cerita dari film terbaru yang berjudul Mufasa The Lion King tahun 2024. Di awal film diperlihatkan seekor singa yang bernama Simbad sedang berpidato kepada hewan lainnya. Simbad sendiri menyatakan bahwa ia akan melanjutkan tradisi dari kedua orang tuanya. Lalu scene berganti kepada seekor singa yang bernama Nala. Jadi di sini Nala itu adalah istri dari Simbad. Nah, Nala diperlihatkan sedang mencari tempat untuk dia pergunakan sebagai tempat melahirkan anaknya. Lalu akhirnya Simbad memutuskan untuk mencari Nala ke dalam hutan, di mana sebelum ia pergi, ia menitipkan anaknya kepada seekor babi dan juga berang-berang. Nah, di mana mereka berdua bernama Pumba dan Timon, yang mana Timon adalah berang-berang dan Pumba adalah babinya. Namun sebelum pergi ke hutan, Simbad masih menyempatkan bertemu dengan anaknya. Nah, anaknya di sini tuh bernama Kiara. Wah, cara mengasuh anak yang baik. Nanti dia juga tumbuh dewasa. Kamu bilang apa, Rari? Ya. Ron punya 3 kaki. Aku mau ikut ayah dan ibu. Enggak, jangan takut. Nah, setelah Simbad pergi, Kiara dan kawan-kawan bertemu dengan seekor monyet, di mana monyet ini tuh bernama Rafiki. Lalu, Rafiki pun bercerita mengenai kisah masa lalu, di mana ada seekor anak singa yang takut akan air. Dan inilah awal cerita dari Mufasa. Lalu scene pun berganti memperlihatkan keluarga singa dengan anaknya yang bernama Mufasa. Nah, Mufasa dengan kedua orang tuanya memiliki tujuan ke suatu tempat yang bernama Bilele. Nah, di film ini tuh diceritakan bahwa Bilele adalah suatu tempat yang indah, di mana setiap makhluk hidup dapat hidup dengan damai. Oh, tempat yang istimewa. Tempat itu namanya Milele. Milele? Lalu seketika pun hujan turun. Mufasa dan hewan-hewan lainnya pun pergi ke sungai untuk bermain air. Namun nahas, tiba-tiba aja curah hujan semakin deras dan selanjutnya yang terjadi, Mufasa pun terhempas oleh air sungai yang begitu derasnya. Kedua orang tuanya mencoba untuk membantu Mufasa. Namun, apa daya, air sungai yang begitu deras membuat Mufasa terpisah dari kedua orang tuanya. Mufasa pun selamat dari banjir yang menerpanya. Namun sayangnya dia harus terpisah dari kedua orang tuanya. Setelah beberapa hari terdampar, akhirnya Mufasa pun sadar, di mana dia dibantu oleh seekor singa lainnya. Anak singa ini pun bernama Taka. Lalu Taka membantu Mufasa dengan memberitahu bahwa ada bahaya yang mengintainya. Asia, aku mau kasih tahu kamu. Asia. Kamu bakal dimakan. Untungnya mereka berdua berhasil diselamatkan oleh seekor singa betina. Dan ternyata singa betina ini adalah ibu dari Taka. Jadi singa ini tuh bernama Ese. Pada momen ini tuh Taka meminta kepada Ese untuk membawa pulang Mufasa. Namun sayangnya Ese menolak dikarenakan bapak dari si Taka ini tuh sangat membenci singa liar. Namun setelah mendengar cerita dari Mufasa, akhirnya Ese pun berubah pikiran dan membawa Mufasa kepada kelompok mereka. Lalu Ese, Taka, dan Mufasa pun akhirnya bergabung dengan kelompok mereka, di mana mereka disambut oleh sang raja. Nah, sang raja ini bernama Obasi. Namun seperti dugaan, di sini diperlihatkan bahwa Obasi sangat membenci singa liar, di mana ia sangat menolak kedatangan dari Mufasa. Terganggu hanya karena singa liar menjijikkan. Singa liar katakan harus diapakan. Obasi. Akhirnya Obasi memberikan tantangan kepada Mufasa, di mana jika Mufasa kalah maka ia akan dimakan oleh Obasi.
Nah, di sini itu Ese membela Mufasa, di mana Ese berkata kepada si Obasi, jika Mufasa menang, maka Mufasa dapat tinggal dengan si Ese, dengan kelompok singa betina lainnya. Pertandingan pun akhirnya dimenangkan oleh Mufasa, sehingga Mufasa dapat tinggal dengan kelompok dari Obasi. Walaupun di sini Obasi terlihat tidak senang dengan kemenangan dari Mufasa. Di momen ini Mufasa terlihat cukup senang, di mana ia dapat tinggal dengan kelompok dari Obasi, walaupun ia harus tinggal dengan kelompok singa betina lainnya. Scene berpindah ke beberapa tahun kemudian, di mana diperlihatkan Taka dan Mufasa pun sudah beranjak dewasa. Di momen ini juga Obasi diperlihatkan bahwa ia masih teguh dengan pendiriannya, di mana ia tetap masih membenci singa liar. Setelah Mufasa pergi, Obasi pun akhirnya menceramai Taka agar Taka tidak terlalu dekat dengan Mufasa. Nah, tujuan Obasi di sini tuh takut kalau nantinya Mufasa bisa saja mengkhianati Taka, guys. Namun Taka yang mendengar hal tersebut sedikit kecewa apa yang disampaikan oleh Obasi. Film berpindah di mana diperlihatkan Ese dan Mufasa sedang latihan berburu. Namun saat sedang berburu, Mufasa dan Ese diserang oleh 2 ekor singa liar. Berkat keberanian dari Mufasa, akhirnya ia dan Ese pun berhasil selamat. Obasi yang mengetahui kalau Mufasa telah berhasil menyelamatkan Ese dari serangan singa liar. Nah, di momen ini tuh Obasi akhirnya respect terhadap Mufasa. Dan di sini juga Mufasa memberitahu bahwa akan ada singa liar yang akan mengancam mereka. Satu singa liar yang berhasil selamat akhirnya datang ke kelompoknya dan memberi kabar. Nah, di sini dia tuh memberi kabar bahwa anak dari sang raja singa liar meninggal. Dan karena ini, sang raja singa pun akhirnya memutuskan untuk balas dendam kepada Mufasa. Scene berganti memperlihatkan Ese dan Mufasa, di mana Ese meminta Mufasa pergi ke Milele bersama dengan Taka. Lalu di sini juga Obasi datang untuk melepas Mufasa dan Taka dan meminta Mufasa untuk menjaga Taka. Pergilah Mufasa, temukan jalan pulang. Kelompok singa liar pun akhirnya tiba, di mana di sini dia itu tetap mencari singa yang membunuh anaknya, yang mana singa itu adalah Mufasa. Taka yang dalam perjalanan untuk pergi melihat sekelompok burung yang terbang, yang mana ini menandakan kalau orang tuanya dan kelompoknya telah dibunuh. Tidak lama dari situ diperlihatkan singa liar dan para kelompoknya memburu Taka dan Mufasa. Lalu di sini tuh Taka dan Mufasa harus berjuang melewati sungai untuk menghindari para singa pemburu. Taka dan Mufasa pun terus berlari dan mereka tiba-tiba aja berhenti saat mengetahui kalau jalan mereka telah buntu. Mufasa dan Taka akhirnya berhasil menghindari kejaran singa liar setelah mereka dengan berani terjun ke dalam sungai. Setelah terlepas dari kejaran singa liar, mereka pun bertemu dengan singa liar lainnya. Singa ini bernama Sarabi. Nah, di sini Sarabi sedang berdua dengan temannya seekor burung. Burung ini bernama Zazu. Dan mereka pun berbincang dan memutuskan untuk bergabung dan melanjutkan perjalanan mereka. Lalu scene pun berganti ke Rafiki muda, di mana Rafiki muda selalu dianggap buruk sama kelompoknya. Dan di momen ini ia pun diusir dari kelompok tersebut. Di tengah perjalanan saat ia pergi, Rafiki muda bertemu dengan Mufasa dan kelompoknya. Dikarenakan mereka mempunyai tujuan yang sama,
akhirnya Rafiki dan kelompok Mufasa pun bergabung. Dan mereka melanjutkan perjalanan mencari mie lele. Oh, Rafiki. Aku sudah sering ke sana. Dalam mimpi lagi. Mana ada sih yang percaya sama mimpinya babun? Terkadang Keesokan harinya, Mufasa dan teman-temannya pun terus berjalan. Dan di momen ini, Mufasa memberitahukan kepada teman-temannya bahwa singa-singa liar tersebut sedang mengincar mereka. Dikarenakan hal tersebut, akhirnya Mufasa dan kawan-kawannya memutuskan untuk melewati lembah. Saat perjalanan di lembah, Taka berbicara kepada Mufasa kalau ia tertarik dengan Sarabi. Lalu setelah keluar dari lembah, Zuza memberitahu Mufasa bahwa kelompok singa liar itu sudah mendekat. Mufasa dan teman-temannya mencari cara agar dapat selamat dari kejaran kelompok singa liar tersebut. Dan di sini Sarabi pun memutuskan untuk menghancurkan sarang lebah agar mereka dapat terhindar dari kejaran singa liar. Tolong dulu, siap-siap lagi. Dikarenakan hal tersebut, gajah dan kelompoknya beramburan, sehingga para singa liar menjadi ketakutan dan membuat tempat menyeberang mereka pun roboh. Dan momen ini dimanfaatkan Mufasa dan teman-temannya untuk melanjutkan perjalanan. kebalik cakrawala itu. Mufasa dan teman-temannya pun akhirnya telah sampai di ujung perjalanan, yang mana menandakan mie lele telah dekat. Setelah beristirahat sebentar, Mufasa dan kelompoknya kembali melanjutkan perjalanan. Dikarenakan salju yang tiba-tiba turun, membuat Mufasa menyuruh Zazu untuk menutup jejak mereka, dengan tujuan agar tidak dapat dilacak oleh singa liar. Menuju Milele. Tapi ini jalan sejauh ini nihil, tapi jangan pakai lagi saja. Saya ingat penyelaman masa depan. Lalu scene berganti, di mana memperlihatkan para singa liar yang sedang kebingungan, dikarenakan mereka tidak dapat melacak jejak dari kelompok Mufasa. Lalu Zazu kembali memberitahu Mufasa bahwa kelompok singa liar akhirnya sudah tidak dapat lagi melacak mereka. Setelah itu Mufasa pun memutuskan untuk berhenti istirahat dikarenakan hari sudah gelap. Malam harinya Sarabi menemui Mufasa untuk menanyakan perihal siapa yang telah membantunya saat diserang singa liar. Namun tanpa mereka sadari, Taka melihat mereka berdua dan hal ini membuat Taka cemburu dikarenakan Taka juga jatuh cinta kepada Sarabi. Dikarenakan rasa cemburu yang terlalu dalam, Taka memutuskan untuk mengkhianati kelompok Mufasa dan bekerja sama dengan kelompok singa liar untuk memberitahukan arah perjalanan ke Milele. Kau mau bantu kami? Kau pikir kami butuh bantuan dari pengecut yang terlalu? Bagaimana menutupi jejak di salju? Dibantu saja ini punya ayah. Ini ulahnya. Pada pagi harinya, Mufasa menanyakan keberadaan Taka semalam. Lalu tiba-tiba Zazu datang memberitahukan bahwa ia telah menemukan jalan menuju Milele. Rafiki pun menuntun mereka menuju Milele. Namun tanpa mereka ketahui kalau Taka telah membuat jejak untuk para singa liar. Lihat kan? Aku nggak. Milele. Setelah menempuh perjalanan panjang, akhirnya mereka telah sampai di Milele. Namun, hal buruk yang tidak mereka inginkan pun terjadi. Para singa liar akhirnya berhasil menemukan keberadaan mereka. Hal ini diakibatkan oleh Taka yang membuat jejak sebelumnya. Mencuri takdirku. Ini takdirmu sekarang. Aku sendiri. Aku menyelamatkanmu dan kamu. Nama anakku Saju. Momen di sini tuh sang raja singa telah siap untuk menyerang. Sedangkan dikarenakan tubuhnya yang sedikit kecil membuat Mufasa sedikit takut dan berlari.
Lalu dikarenakan keadaan terpaksa, akhirnya Mufasa pun memberanikan diri untuk melawan singa-singa tersebut. Mufasa yang terjatuh ke dalam jurang kembali didatangi oleh singa liar, dan pertarungan mereka pun terjadi. Lalu Mufasa pun akhirnya berhasil memenangkan pertarungan tersebut setelah sang Raja Singa Liar terkena batu yang runtuh. Lalu Mufasa akhirnya berkumpul dengan para hewan lainnya. Dan di sini Mufasa diminta untuk menjadi pemimpin mereka. Dan di momen ini Mufasa akhirnya bertemu dengan ibunya. Dan film pun berakhir. Oke, di film ini itu mengajarkan bagaimana perjuangan dan keberanian akan menjadikan kita menjadi seorang pemimpin yang kuat. Di seperti itu film kali ini. Kalau kalian punya saran film langsung aja di kolom komentar dan ciao, sampai ketemu di film-film berikutnya.